ada yang kebayang nggak sih bahwa apa namanya lirik-liriknya itu sangat-sangat sufistik, sangat-sangat spiritual dan ada yang kebayang sebelumnya atau tidak atau hanya melihat Michael Jackson sebagai seorang penyanyi yang luar biasa, jago moonwalk, mungkin di antara kita di dalam kesendirian pernah mencoba moonwalk itu di rumah masing-masing. Nah, sekarang kita ingin memahami sebenarnya bagaimana tulisan-tulisan yang dibuat oleh Michael Jackson dalam bentuk lirik lagunya. Mungkin karena kadang-kadang gini ya, benar nggak nih? Ini ada Kang Dimas di sini kan pemusik juga nih ya. Gimana? Mungkin kadang-kadang kita pendengar itu terhanyut sama lagunya aja kali ya, terhanyut sama melodi ya, tapi Betul, lupa untuk memahami liriknya, gitu kali Kang ya? betul. Jangankan apa ya, jangankan orang umum ya, saya sendiri yang apa, seorang musisi waktu waktu itu saya memang berprofesi sebagai musisi, saya banyak membantu orang menulis lagu dan lain sebagainya. Sebelum saya membaca buku ini, saya sendiri nggak ngeh tuh betapa dalamnya gitu kan. Terus terang buku ini tuh salah satu yang membuat saya menarik gitu ya, karena kan dari semua buku spiritual yang ditulis oleh Bapak Anand Krishna, ya sangat spiritual gitu. Begitu saya ngeliat buku ini loh, kok The Gospel of Michael Jackson ya gitu. Ada apa dengan Michael Jackson? Saya sendiri yang dari kecil nari-nari gitu ya dengan lagunya Michael Jackson, mungkin pernah mainin gitu lagu Michael Jackson. Loh, spiritualnya sebelah mana ya Michael Jackson gitu kan? Setelah baca buku ini baru ngerti. Oh iya ya, lirik yang itu tuh maksudnya begini gitu, lirik itu. Jadi itu yang saya sangat luar biasa sendiri, saya sekali, karena saya yakin juga banyak teman-teman yang di sini mungkin apal, malah kalau saya mungkin nggak terlalu apal ya liriknya. Orang yang apal nyanyi, tapi kadang-kadang kita lupa yang kita nyanyiin itu artinya apa sih. Nah, Jadi, itu dia benar-benar banget nih. Ko Johanna sebelum masuk ke lebih dalam ada komentar tentang buku ini atau tentang Michael Jackson setelah menggunakan kacamata baru. Nah, kalau kita nggak pakai kacamata dari Bapak Nan Krishna ya dari buku ini, mungkin kita nggak bisa memahami juga ya kedalaman pengalaman dari seorang Michael Jackson. Gimana kok? Ya, benar. Eh, saya ingat sekali, Mas Dian, waktu 2009 ya, mungkin di buku kan juga dituliskan ya, ketika waktu itu masih ikut pelatihan di anak asram gitu, belum terlalu aktif, tiba-tiba dapat, waktu itu kan masih SMS ya, belum ada WA segala gitu, jadi apa namanya, malam sore ini kita ada acara gitu, doa bersama gitu kan, apa namanya, berdoa untuk kepergian Michael Jackson. Wah, saya bingung nih. Ya dong. Setengah abad umur saya emang dihiasi dengan apa namanya, lagu-lagu oleh Michael Jackson gitu ya. Tapi kan kita kenal Michael Jackson itu memang penyanyi yang bagus gitu, idola kita semua gitu, sering dengar lagu-lagunya dan sebagainya ya. Tapi kan dia kan aneh kan ya, kita pikir ya waktunya ya, maksudnya kontroversial, termasuk penyanyi yang kontroversial, sehingga kemudian loh, kenapa waktu itu Pak Anand Krishna ngajak doain kepergian Michael Jackson seperti itu gitu ya. Akhirnya kita kemudian datang ke center yang kita berdoa bagi kepergian Michael Jackson, kemudian nggak lama kemudian buku The Gospel of Michael Jackson ini pun keluar ya, diterbitkan oleh Guruji gitu, ditulis oleh Guruji. Dan kemudian kita membaca, ya pengalamannya sama seperti Mas Dimas ya. Tiba-tiba, oh iya ya, ternyata emang. Kalau nggak tahu, kita pikirnya kan dia penyanyi aneh ya, penyanyi yang kontroversial, yang cuma cari sensasi gitu ya istilahnya. Ya biarpun bagus ya, emang benar juga ya, lagu-lagunya bagus gitu. Tapi ketika mendalami liriknya luar biasa, ternyata kita jangan nyangka, saya juga nggak nyangka gitu bahwa seperti kayak melewatkan sesuatu ya dari perjalanan hidup Michael Jackson ini. Betul. Begitu Iya benar kira-kira. banget tuh, Ko Johannes mengingatkan ya. Mungkin waktu duduk ya itu ya, waktu duduk doa bersama, wah ini doain Michael Jackson nih gimana nih gitu ya. Tapi kemudian setelah membaca lirik-liriknya, waduh luar biasa. Ini sebelum lanjut saya izin untuk membacakan. Ini bukunya keren teman-teman, bukunya keren karena dia bisa dibolak-balik. Yang salah satu sisi ini bahasa Indonesia. Kalau saya putar begini bisa jadi bahasa Inggris gitu. Jadi ini dua bahasa teman-teman bisa menikmati sekali dan memahami dengan pemahaman yang utuh
teman-teman bisa mendapatkan begitu banyak. Saya akan bacakan ini dari halaman awal ya, halaman awal sedikit aja, satu bait. Ini dari albumnya Dangerous, ditulis oleh Michael Jackson. Saya kaget juga, padahal tahun 2009 ya buku ini sudah ditulis. Begini baitnya. Seringkali saat aku menari, aku merasa tersentuh oleh sesuatu yang sakral. Dalam saat-saat itu aku merasa jiwaku terbang dan menjadi satu dengan segala yang ada. Aku menjadi bintang dan bulan. Aku menjadi kekasih dan yang terkasih. Aku menjadi sang pemenang dan yang ditaklukkan. Aku menjadi tuan dan budak. Aku menjadi penyanyi dan nyanyian. Aku menjadi yang mengetahui dan yang diketahui. Aku terus menari sampai tarian itu menjadi tarian penciptaan yang abadi. Sang pencipta dan ciptaan menyatu dalam satu kebahagiaan yang padu. Aku terus menari hingga akhirnya hanya ada satu, sang tarian itu sendiri. Ini gila kan, maksudnya waduh, ini saya baca ini kayaknya bisa lompat kesadaran gimana ya gitu ya. Iya, teks itu ya Mas Dian ya, yang mungkin kalau bagi saya itu langsung kena, ternyata dia lain nih gini, bukannya orang, istilahnya bukan orang sembarangan ya yang bisa menulis atau memahami hal-hal seperti ini. Wah, berarti ini orang spiritual nih, langsung pikirannya. Itu hal yang kita pikirkan pertama kali ketika membaca di awal-awal tentang ini. Kita nggak sangka loh, benar-benar bisa membaca gitu. Teks seperti itu dari seorang Michael Jackson seperti ini. Iya, benar banget. Benar banget. Jadi kaget-kaget dan perumpamannya adalah antara penari dan tarian. Dan dibahas di buku ini bahwa antara ciptaan dan penciptanya itu ibaratnya adalah tarian dan penari. Dan Bapak Anand Krishna menulis ada juga perumpamaan seperti penciptaan itu dalam sebuah pabrik, di mana barang yang diproduksi bisa jadi suatu ketika tidak ada hubungannya dengan pabriknya karena pabriknya tutup, lagi liburan, tapi kan barangnya, misalnya kita punya handphone sekarang, kalau mungkin pabrik handphonenya lagi tutup, kita masih tetap bisa menggunakan handphonenya. Berbeda ketika perumpamaannya tarian, kalau sang penari tidak menari, maka tariannya hilang. Jadi ini sih gimana ya? Terus abis itu sama Bapak Anand Krishna dari situ masuk ke Manunggaling Kaula Gusti. Bingung kan? Kita dari lagu Michael Jackson, terus kita masuk ke Nataraja gitu ya. Habis itu Manunggaling Kaula Gusti. Langsung ke Nusantara, langsung ke filosofi Jawa. Itu yang membuat saya takjub ya sama buku ini tuh, bagaimana seorang Bapak Anand Krishna itu dia bisa melihat segala sesuatunya itu dari kacamata yang universal. Kalau kita kan mungkin ngelihat Michael Jackson, ya itu tadi dia lagi ngomongin, dia lagi nari, mungkin dia kayak ekstasi di atas panggung menari gitu. Tapi saya rasa mungkin Bapak Anand Krishna bisa melihat itu dan bagaimana hubungannya dengan Manunggaling Kaula Gusti. Makanya saya bilang ini buku, saya selalu merekomendasi sama teman-teman saya yang musisi gitu ya, apalagi penulis lagu, baca deh buku ini karena kita melihat bagaimana kedalaman sebuah lirik lagu gitu kan. Karena kalau saya memang profesinya sehari-hari saya kan memang berhadapan dengan penulis lagu kerjaan saya gitu. Dan ini saya bilang, bayangin kayak lagu-lagu kayak Michael Jackson itu ternyata mempunyai pesan yang sangat universal gitu. Gitu. Benar banget. Ini saya jadi tadi Kang Dimas bilang berhubungan dengan para penulis lagu ya, para penyanyi. Ada nggak sih ketika orang menulis lagu itu, dia nulisnya itu ini itu akan komersil atau tidak ya? Orang-orang lagi ngerasain kayak gimana, ditulis yang sesuai komersil aja. Market berdasarkan market, Kojo. Yang biasa Kojo bilang tuh, ini mah ngikutin market doang nih gitu kan. Tapi pas ngelihat liriknya Michael Jackson, gila, itu kan lirik sebenarnya gimana ya, itu bukan kalau Bapak Anand Krishna bisa mengatakan bukan apa yang kamu inginkan tapi apa yang baik untuk kamu. Gitu kan istilahnya. Betul. Apakah dalam penulisan lagu kadang-kadang terbebani seorang penulis itu untuk menulis sesuatu yang disukai oleh banyak orang liriknya?
Wah, ini agak berhubungan sedikit sama kerjaan saya nih. Ini ada rahasia penulisan lagu gitu ya. Jadi kebanyakan orang-orang penulis lagu, saya kan udah 20 tahun ya di industri musik. Jadi saya berhadapan dan kenal dengan banyak penulis lagu yang baik hits maupun yang baru mulai gitu. Dan penulis lagu yang tadi Kang Dian bilang cuman pengen banyak penggemarnya atau nulis lagu biar jualan gitu. Itu biasanya oke, lagunya jualan, tapi habis itu orang udah lupa sama dia, sama penulis lagunya. Ya mungkin dapat sekian juta views di YouTube, tapi tahun depan nggak ada lagi orang ngomong istilah kita one hit wonder istilahnya kayak gitu. Nah tapi kalau kita lihat lagu-lagu yang mungkin everlasting gitu ya, kayak misalnya contoh lagu Michael Jackson ini, itu kalau kita lihat lagi memang lagu-lagu yang dari si penulis lagunya ini memang ingin menyampaikan pesan. Dan biasanya pesannya itu adalah pesan yang lebih dalam dari bukan pesan saya pengen populer dengan atau pengen kaya dengan lagu ini gitu, bukan. Jadi memang orang-orang yang memang ingin menyampaikan sesuatu, dia mendapatkan ilham, dia mendapatkan intuisi yang dia rasa ingin dibagikan. Nah, orang-orang seperti ini biasanya yang lagu-lagunya itu sekian puluh tahun orang masih ingat lagunya. Benar ya. Jadi kita bisa menyuarakan apa yang sedang dibutuhkan, apa yang benar, bukan lagi mengikuti arus saja, selalu mengikuti arus.